Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kenali benjolan pada payudara. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga melalui email kami tentunya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Rosani Patriamurti SPBMKes. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati. Kita sapa dulu Dr. Rosani yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rosani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti luar biasa. Sehat, bahagia. Baik, sehat. Oke, alhamdulillah dokter ya. Ya. Hari ini dok, kita mau bahas temanya ini kebetulan perempuan sekali gitu ya, cewek banget gitu ya, kalau kata orang-orang bilang nih. Kenali benjolan pada payudara. Nih dok, bicara tentang benjolan, sebetulnya benjolan itu sesuatu yang seperti apa sih gitu ya? Karena ketika perempuan mendapati ada benjolan, maaf di payudaranya, kita tuh pasti bawaannya tuh cemas gitu ya. Karena kan walaupun nggak semua sih gitu, tapi rata-rata gitu merasa, aduh apa ya ini, takut gitu ya dok. Ada hal seperti itu juga karena kan kasus maaf kanker payudara itu kan juga tinggi sekali ya di Indonesia ya, menjadi ancaman gitu kan, penyakit yang cukup menakutkan gitu ya dok. Betul sekali, Tapi kan benjolan belum tentu ke arah keganasan juga gitu ya. Tentu. Jadi benjolan pada payudara ini sebetulnya apakah selalu hal yang perlu kita waspadai atau nggak usah terlalu sebegitunya juga dokter? Karena pengertian benjolan mungkin seperti apa dokter? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa semua. Jadi pengertian dari tumor itu sendiri ya, disebut istilah tumor itu sebenarnya sebutan untuk semua benjolan yang abnormal gitu. Jadi kalau bicara tumor itu pasti ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, jangan terlalu khawatir dahulu apabila pada suatu pemeriksaan secara tidak disengaja misalnya kok ada benjolan gitu, terus udah parno duluan nih. Nah, gitu. Karena sebagian besar tumor di perempuan itu justru jinak. Jadi hampir 80%-nya itu justru termasuk tumor jinak. Gitu. Jadi ini tumor ya istilahnya ya dok ya. Tumor tuh juga ada yang tadi jinak dan ya ke arah keganasan. Walaupun memang sebagian besar ini yang jinak gitu ya dok ya. Iya, sebagian besar jinak. Karena kan perempuan-perempuan zaman sekarang alhamdulillah jadi makin aware semenjak adanya informasi yang bisa mudah diakses dari media sosial gitu ya dok ya. Kita sering kali dengar ya sadari gitu ya, pemeriksaan payudara sendiri kan udah banyak lah yang sering melakukan gitu ya. Terus ketika tadi mendapati ada tumor istilahnya udah keburu, wah apa nih yang perlu saya lakukan gitu ya dok ya. Tapi yang dimaksud dengan tumor jinak ataupun yang tadi nanti arahnya perlu kita waspadai gitu ya dok ya, itu penyebab pastinya bisa dikatakan, bisa dibilang apa sih dok gitu ya, karena kan ada yang bilang oh ini hormonal, nanti juga ada yang hilang sendiri, tapi ada juga yang maaf menetap gitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter? Jadi kalau untuk penyebab dari tumor itu sendiri ya, sebenarnya penyebabnya itu tidak diketahui pasti ya. Jadi karena tumor itu kan definisinya suatu sel tumbuh yang abnormal, jadi penyebabnya juga tidak diketahui pasti. Karena gitu. abnormal ini ya dok ya? Karena abnormal. Nah, ada faktor-faktor resiko tertentu yang diduga memicu membantu pertumbuhan tumor itu sendiri gitu. Jadi contoh faktor resiko yang sudah tidak bisa dimodifikasi lagi, artinya sudah didapat seperti jenis kelamin. Oh iya. Kalau jenis kelamin wanita tentunya akan lebih besar resikonya menderita tumor daripada pria. Karena di wanita ada struktur payudara, ada pengaruh hormonal seperti itu. Kemudian usia yang tidak dapat diperbarui lagi. Jadi karena semakin tingginya usia, tentu resiko akan semakin besar gitu. Untuk wanita, puncaknya itu usia 30 sampai 60 tahun itu puncak-puncaknya terkena resiko tumor payudara seperti itu. Nah, kemudian ada faktor lagi yang namanya diturunkan. Jadi adanya riwayat keluarga yang menderita kanker payudara tentunya akan beresiko lebih tinggi untuk menderita tumor payudara. Nah,
Kalau faktor-faktor yang masih bisa diupayakan, masih bisa dicegah nih ya. Nah, itu seperti pola hidup sehat tentunya. Jadi kalau pola hidup sehat itu makan yang sehat, yang tidak mengandung banyak pengawet, yang kondisi kadar lemaknya tidak tinggi, kadar karbohidrat tidak tinggi gitu. Kemudian hindari konsumsi alkohol berlebihan. Nah, itu faktor-faktor yang bisa dirubah tentunya. Jadi banyak ya, Dok? Jadi banyak yang bisa diupayakan untuk mencegah adanya tumor payudara itu tadi. Multifaktorial lah ya. Multifaktor penyebabnya. Bisa ya. dibilang seperti itu gitu ya. Jadi tapi kan yang namanya benjolan meskipun itu apa ya istilahnya jinak gitu ya, tumor jinak, tetap kan kita perlu ini perlu diangkat atau bagaimana gitu, atau dibiarkan karena namanya tadi hormonal kali ya, tadi bisa mengecil dengan sendirinya nih kalau siklus katakanlah menstruasi kita sudah mereda atau apa gitu ya. Kadang sering seperti itu juga, tapi ada juga yang tadi cenderung menetap dan lain-lain. Jadi dari ciri-ciri tumornya itu sendiri kita juga perlu waspada ke arah mana sih, Dok, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah misalnya secara dilakukan pemeriksaan ya, atau setelah melakukan sadari, kemudian teraba ada benjolan, atau ada kelainan lain misalnya keluhan nyeri, atau kelainan di kulit seperti kulitnya tidak rata, lebih ada cekungan, atau putingnya lebih tertarik, nah itu sebaiknya segeralah konsultasi ke dokter gitu, karena semakin dini datang ke dokter akan semakin memperbaiki optimalisasi dari tujuan pengobatan itu sendiri. Oh gitu. iya, bener ya. Jadi benjolannya juga ini nggak, Dok, kan letaknya tuh di mana sih gitu ya, atau lokasinya gitu ya. Kalau orang kan sering bilang, nih posisinya maaf di dekat sini, atau ada yang bilang di area dekat ketiak gitu ya. Itu juga katanya kan berkaitan juga gitu ya. Jadi lokasi, terus bentuknya seperti apa, kemudian juga tadi ya apakah disertai nyeri atau enggak. Jadi kalau kita kenali lagi gejala-gejala penyerta lainnya, itu yang mana ya, Dok, yang bisa dikatakan masih ya udah normal, atau yang tadi ya udah kita perlu waspada lebih nih. Ya, jadi kalau sudah teraba benjolan itu sebenarnya harus sudah diwaspadai ya. Kalau tumor itu dikatakan curiga ke arah jinak, itu sebenarnya dari perabaan. Nah, mungkin bagi yang sering melakukan sadari nanti akan tahu ya, itu batasnya tegas, kemudian kulit di atasnya masih bagus, gitu, jadi masih mudah digerakkan. Oh, masih bisa geser gitu ya? Iya, masih bisa geser. Itu ciri dari tumor jinak. Gitu. Beda kalau misalnya ciri dari tumor ganas ya. Nah, itu pada stadium-stadium awal justru biasanya tidak menimbulkan keluhan gitu. Oh, tanpa nyeri gitu? Iya, tanpa nyeri dan mungkin tidak teraba benjolan gitu. Jadi sering pasien-pasien itu datang sudah terbentuk benjolan dan rata-rata sudah besar, kemudian sudah disertai dengan kelainan di kulit biasanya. Jadi sudah ada penyebaran ke kulit. Nah, itu tanda khasnya biasanya itu tadi kulitnya kasar, kemudian ada kemerahan, ada cekungan yang tidak rata yang disebut peau d'orange gitu. Kemudian yang lebih parah lagi ada retraksi puting ya, putingnya tertarik ke dalam, tapi perlu dicatat yang awalnya normal. Jadi ada kecenderungan pada perempuan itu memang putingnya itu tidak ada yang tertarik sedikit ke dalam gitu. Nah, kalau pada awalnya normal kemudian tertarik, nah itu perlu diwaspadai, itu curiga ke arah tumor ganas. Jadi apa ya, dilihat dari perkembangan penyakitnya ya, Dok ya. Misalnya tadi benjolannya apa tambah besar nggak ukurannya, terus tadi mungkin bentuk atau teksturnya dari payudaranya maaf jadi agak berubah atau enggak gitu ya. Itu bisa berlangsung dalam hitungan bulan atau minggu gitu ya, atau cukup panjang gitu, Dok, sehingga banyak yang kan jarang juga yang mengamati selalu sepanjang hari gitu ya, Dok ya. Nah, itu kadang-kadang suka ada yang miss, dan bahkan tadi kasusnya beberapa yang datang sudah kondisi terlambat dan mohon maaf gitu ya, penanganannya juga jadinya agak telat nih. Terlambat, gitu. Ya betul sekali. Bagaimana itu, Dokter? Ya, jadi memang sebagian besar pasien itu datang sudah dalam ada benjolan. Nah, kalau sudah ada benjolan berarti kan sudah agak terlambat nih ya. Sebenarnya ya sebaiknya lebih bagusnya itu datang untuk screening gitu, untuk memastikan ya. Jadi ada nggak sih sebelum terbentuk tumor? Nah, itu sebenarnya, tapi jarang sekali yang pasien datang dalam kondisi seperti itu. Gitu. Kalau screening berarti apa, mungkin apa tadi kelenjarnya ini atau bagaimana tuh, Dok? Iya, jadi pengertian screening itu kan jadi pasien datang secara sadar untuk memeriksakan diri apakah ada tumor atau tidak gitu. Jadi atas kesadaran pasien sendiri. Mungkin karena ada riwayat kanker dalam keluarga gitu. Nah, itu jadi
Nah ini biasanya dengan bantuan USG atau mamografi disebutnya. Spesifik ya USG atau mamografi gitu ya. Nah dokter kita jeda dulu sebentar, nanti bisa dilanjutkan kembali setelah jeda ya dok ya. Mengenai mungkin nanti pemeriksaannya juga ya dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Rosani Patria Murti, SPBMKes. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati untuk masih membahas mengenai kenali benjolan pada payudara. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa melalui email kami tentunya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, alamat, usia, dan pertanyaan Anda. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya dok ya, kita mungkin kembali lagi fokus pembahasan nih kali ini ada slide presentasi yang sudah Dr. Rosani buat gitu ya. Coba ditampilkan dulu, silakan. Nah, ini tadi di awal-awal segmen sempat singgung selalu nih pemeriksaan sadari ini penting sekali ya bagi setiap perempuan ya. Jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan dok ya dengan sadari atau mungkin pemeriksaan di klinis juga nantinya ya dok ya. Tapi basicnya kan sadari ini sendiri apa sih yang perlu di highlight dok? Nah, coba ditampilkan dulu slide-nya. Ya, jadi kalau bicara mengenai sadari ya, saya yakin para pemirsa di sana sudah sering ya mendengar, apalagi sudah banyaknya medsos, itu pasti sudah seringlah buka-buka seperti apa sih gitu. Nah, kali ini kita review aja ya Mbak Rini, jadi biar pada ingat semua gitu. Jadi sadari itu sebenarnya adalah singkatan dari periksa payudara sendiri gitu. Jadi pemeriksaan dilakukan oleh pasien itu sendiri. Kapan sih dilakukannya sadari itu gitu? Jadi dilakukan sekali tiap bulan. Jadi dan estimasinya itu perkiraan waktunya itu hanya sekitar 7 menit ya. Sekitar 7 menit. Nah, untuk teknisnya nih seperti ini slide. Coba slide berikutnya lagi ya. Jadi satu kali setiap bulan. Slide lagi gambar aja. Coba slide selanjutnya lagi kita yang gambar aja. Nah jadi ini posisinya di depan cermin ya pada waktu inspeksi ya. Jadi kedua tangan di pinggang, diperiksa apakah ada perubahan di kedua payudara ya, apakah ada benjolan, apakah ada perubahan warna kulit, apakah ada luka atau ada yang tidak simetris. Nah kemudian kedua tangan digerakkan ke atas. Nah selama digerakkan ke atas itu dinilai gerakan payudaranya ya. Kalau misalnya ada benjolan pasti akan kelihatan gitu. Dan jangan lupa juga melihat di area sekitar ketiak gitu. Jadi bila ada benjolan atau ada luka sama seperti tadi ya, justru adanya luka di daerah puting, nah itu penting sekali gitu. Kemudian yang kedua teknik palpasi, yaitu teknis pemeriksaan. Nah yang perlu digarisbawahi di sini pemeriksaan itu pasien tanpa menggunakan baju. Jadi tentu akan lebih jelas ya. Jadi kemudian menggunakan ujung jari ya, bisa 2 jari atau 3 jari gitu. Nah untuk gerakannya seperti apa sih gitu. Jadi gerakannya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam itu boleh saja sebenarnya, asalkan tidak bolak-balik gitu. Jadi harapannya tidak ada area yang miss gitu, terlewatkan gitu. Jadi itu tadi ada yang terlewat gitu ya, betul yang terlewat. Nah yang kedua bisa juga secara radier ya. Kalau tadi kan sirkuler ya, berputar. Nah kalau radier, bicara radier itu artinya dari area luar payudara ke arah puting. Jadi diurut ya dari atas ke bawah, dari samping ke tengah, begitu seterusnya gitu. Nah. Oke, slide selanjutnya barangkali yang ya. ini aja dulu Mbak. Sebenarnya. Oh masih ada? Ya, ini aja dulu fokus. Ya, jadi nah ini posisi pemeriksaannya lebih baik terlentang ya. Jadi posisi terlentang, kemudian tangan area yang diperiksa berada di belakang kepala, kemudian bahunya diganjal dengan bantal ya. Harapannya apa? Agar dadanya lebih terekspos ya. Jadi lebih mudah untuk mengenali adanya benjolan payudara. Nah, kemudian tangan yang berlawanan, jadi kalau misalnya yang diperiksa payudara kanan, tangan kiri digunakan untuk memeriksa gitu. Jadi nah mulailah tuh gerakan seperti tadi sirkuler tadi gitu.
jangan malu dan risih ya. Ya, itu kan ada yang aduh malu nih. Justru tabu atau risih. Nah, biasanya itu yang salah begitu gitu. Ya. Nah, dilakukan begitu. Nah, begitu teraba ada benjolan, ada permukaan yang kasar gitu, atau pada waktu mencet dari area areola, area puting, bila keluar cairan, nah segera konsultasikan ke dokter. Oh, gitu. ini udah ya ciri-ciri banget ya dok ya, udah keluar cairan segala dari puting ya. Keluar dari puting. Gitu. Ada lagi slide berikutnya? Udah ini aja Mbak yang. Oh ini aja. Ya. Oh ini kelanjutannya mengenai pemeriksaan klinis barangkali ya dok ya. Karena kan tadi ketika pada saat sadari, wah menemukan oh bener nih ada benjolan yang patut dicurigai gitu ya. Dan pemeriksaan klinisnya saatnya untuk bertemu dokter gitu ya. Apa yang tadi dokter bilang kan ada USG atau mamografi gitu ya. Itu kenapa bisa dibedakan? Apakah tergantung dari tadi usia juga atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan dokter untuk ini USG atau mamo gitu ya. Coba ditampilkan deh mengenai pemeriksaan di rumah sakitnya itu seperti apa gambarannya ya. Jadi untuk pemeriksaan ya, jadi pemeriksaan penunjang itu kan tadi yang USG atau mamografi. Kapan sih pemeriksaan USG gitu ya? Kapan pemeriksaan dengan mamografi gitu? Jadi kalau mamografi itu sebenarnya lebih untuk ke screening. Jadi lebih ke arah deteksi dini sebenarnya. Jadi sebelum terbentuk benjolan, nah itu terus untuk usia biasanya di atas 35 tahun baru dilakukan mamografi. Di atas 35 tahun? Iya, kenapa di atas 35 tahun? Karena dianggap 35 tahun itu jaringan payudara sudah mulai longgar, sudah mulai tidak terlalu padat ya, tidak terlalu dense gitu. Jadi kan ada teknik kompresi ya, kalau mamografi kan kita kompresi. Jadi dianjurkan untuk usia di atas 35 tahun gitu, untuk screening ya, deteksi dini. Tapi kalau USG biasanya dilakukan untuk di bawah 35 tahun. Jadi pada waktu payudara, kelenjar payudara masih padat. Nah, biasanya menggunakan USG. Jadi faktor usia tadi yang lebih ditekankan. Ya, pilihannya lebih ke arah usia sebenarnya seperti itu. Oke, ada lagi slide berikutnya. Oh ini mah terlampau ini ya dok ya? Iya sudah, itu aja. Tapi gambaran tadi kan ada yang, aduh saya mungkin ya usianya masih muda nih 20-an, tapi mungkin ada kasus benjolan juga gitu ya dok ya? Ini berarti USG tadi ya dok yang lebih ditekankan? Kalau untuk penunjang lebih ke arah USG kalau gitu masih muda ya. Nanti baru dari hasilnya kan bisa dianalisis ya dok ya, ini yang jinak, apa yang ganas gitu ya? Mudah-mudahan sih enggak ya dok ya? Dan treatmentnya ini tadi tergantung dari seberapa apa ya dok ya? Timingnya tadi ya dok ya, jadi pentingnya screening, pentingnya deteksi dini supaya tidak penanganannya tidak terlambat karena datangnya jangan terlambat lah intinya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, dokter sebelum kita bahas treatment mungkin aku mau kasih tahu dokter dulu ya, ini buat pertanyaan-pertanyaan dari email ini udah ada beberapa nih yang mau aku bacakan. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung silakan di 021 2520 666 atau bisa melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dilihat, ada nama, alamat, usia Anda atau usia sahabat yang ditanyakan serta pertanyaan Anda ya. Baik, jangan lupa juga di follow di @setiamitraRS ya, bisa ditampilkan nanti akun IG-nya. Nah, jadi Mitra Setia bisa langsung follow aja gitu ya. Oke, dokter, ini pertanyaan pertama datang dari Yuna. Yuna ini usianya masih 27 tahun dari Bogor. Gitu ya. Jadi pertanyaannya ini dari Bu Yuna seperti ini dokter. Dok, apakah benjolan di payudara itu termasuk bahaya tumor atau itu biasa terjadi pada ibu menyusui? Maksudnya bahaya tumor yang ganas gitu ya dok ya? Atau itu biasa terjadi dok pada ibu menyusui? Karena usia bayi saya saat ini hampir 1 tahun. Jadi ceritanya di payudara saya ada benjolan dokter. Awal muncul benjolan yaitu ketika saya menyusui anak saya, tepatnya saat usia anak saya ini menginjak 3 bulan, benjolan itu pertama kali muncul. Saya juga dulu sempat mengalami demam dok di awal munculnya benjolan. Sempat demam ya? Sempat demam dan sempat nyeri pada payudara saya dokter. Sekarang benjolan tersebut masih ada. Saya harus konsultasi ke bagian apa dokter? Terima kasih. Jadi ini historinya seperti itu dokter. Sekarang masih ada benjolannya. Jadi apa tanda-tanda yang perlu dicurigai atau normal dokter? Jadi pada ibu yang menyusui gitu ya, kata Ibu Yuna seperti itu pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dokter? Baik, terima kasih Ibu Yuna atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya berarti tentang menyusui ya. Jadi dalam masa menyusui maksudnya ya. Jadi kalau untuk wanita menyusui, nah itu yang perlu dicurigai biasanya adanya disebutnya tumor jinak galaktokel ya. Jadi galaktokel itu sumbatan
dari saluran keluar dari kelenjar payudara diakibatkan karena biasanya ASI yang mengental gitu. Nah, itu sering sekali pada ibu-ibu menyusui. Nah, makanya kan mungkin pada awal-awal itu teraba benjolan, kemudian lama-lama nyeri, lama-lama sempat demam tadi ya. Nah, mungkin itu sudah mulai ada tanda-tanda infeksi gitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu setelah itu sempat minum antibiotik apa tidak, karena tidak dijelaskan ya tadi. Nah, kalau masih ada benjolannya sampai sekarang berarti ya sudah usia 1 tahun ya. Nah, sebaiknya segera ke dokter. Nah, nanti setelah ke dokter biasanya akan disarankan untuk USG. Nah, dari USG nanti akan terlihat, biasanya terlihat pembesaran dari saluran keluar kelenjar payudara dan biasanya berisi cairan gitu, cairan udah menggumpal gitu, ASI itu tadi. Jadi jangan cemas dulu karena sebagian besar tumor di payudara itu jinak gitu. Jadi kalaupun sudah terbentuk ASI yang sudah menyumbat tadi, nah memang idealnya dilakukan pembedahan, diangkat sumbatannya itu gitu. Tapi pastikan dulu dengan pemeriksaan USG tadi gitu ya. Intinya sih datang konsultasi ke dokter, pemeriksaan penunjang baru nanti tindakan gitu. Iya, terus juga pertanyaan saya harus konsultasi ke bagian apa ya, Dok? Ke bagian bedah kah atau mungkin bisa ke dokter umum dulu atau apa? Kadang kan bingung nih gitu ya. Ke bagian mana sih kalau seperti ini? Jadi sebaiknya datang ke dokter bedah gitu. Karena yang sudah sering menangani kasus breast ini kan dokter bedah ya. Jadi daripada bolak-balik, muter-muter, mending langsung datang ke dokter bedah, konsultasi. Nah, nanti intinya jangan takut pengelolaannya, jangan takut prosesnya, apalagi takut dokternya. Nanti harapannya semakin dini semakin bagus pengobatannya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Betul sekali. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bu Yuna ya. Tadi insya Allah jawabannya sangat membantu ya, biar nggak cemas-cemas lagi, segera periksakan saja ke dokter spesialis bedah ya. Oke, baik dokter. Kita move on dulu ke pertanyaan selanjutnya nih, dari Dewi. Dewi usianya masih 21 tahun dari Depok. Wow, masih muda sekali ya. Saya mau bertanya, Dok, saya kan sebelum bulan puasa ini baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor jinak pada payudara atau FAM. FAM ya. Nah sampai sekarang saya masih sering merasa nyeri di bagian bekas operasinya. Itu normal apa enggak sih, Dok? Dan apakah FAM itu bisa muncul lagi? Bagaimana pencegahannya? Terima kasih gitu ya. Jadi kalau dilihat dari jenis-jenisnya tumor jinak tuh beragam juga ya, Dok ya? Ya, sebenarnya dari tumor jinak itu jenisnya beragam ya. Yang paling sering itu memang yang FAM itu tadi ya. FAM, ada galaktokel yang ASI tersumbat itu, kemudian ada fibrokistik payudara, jadi kelainan hormonal ya, lebih ke arah kelainan hormonal. Ya, intinya kalau terbentuk tumor payudara, jinak itu apalagi setelah operasi ya, setelah operasi biasanya nyeri-nyeri itu masih wajar gitu. Jadi artinya setelah tindakan pasca pembedahan itu ada yang disebut namanya pemulihan jaringan. Nah, wound healing itu, soft tissue healing itu disebutnya normal. Soft tissue healing ya? Soft tissue healing, penyembuhan jaringan normal sampai kembali ke sebelum operasi itu butuh waktu sampai 3 bulan. Jadi selesai sempurna. Nah, mungkin di antara periode itu nyeri, kadang masih ngilu atau teraba keras itu masih sangat normal gitu. Karena itu tadi proses penyembuhannya belum selesai gitu. Iya, jadi karena ini kan normal. juga baru kemarin ya, Dok ya, sebelum bulan puasa ya katanya. Berarti masih berlangsung proses penyembuhannya seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya, apakah FAM ini bisa muncul lagi dan bagaimana pencegahannya? Ya, kalau tumor jinak memang bisa akan tumbuh kembali atau kambuh ya. Nah, untuk pencegahannya yaitu tadi dengan pola hidup sehat, misalnya konsumsi makanan yang sehat, tidak ada pengawet, kurangin konsumsi lemak, olahraga teratur, hindari konsumsi alkohol, seperti itu. Jadi modifikasi lifestyle-nya nih, apalagi masih sangat muda kan ya, 21 tahun. Jadi harus dihindari. Diajak lebih sehat di lebih awal gitu ya, di usia yang masih sangat muda nih, 21 tahun. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir kalau begitu ya, Dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kenali benjolan pada payudara bersama dengan Dr. Rosani Patria Murti SPB MKes. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati. Dan dokter, dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke closing statementnya ya dok ya. Oh ya, jangan lupa juga di follow ya di @setiamitra_rs ya, itu ada akun IG-nya, bisa dilihat, bisa langsung follow aja ya pemirsa ya. Oke dokter, sebelum ke closing statement, jadi aku mau tanya satu lagi nih mengenai yang sering ditanyakan juga mengenai sadari gitu ya. Sebenarnya kapan sih waktu atau timing yang paling tepat gitu ya? Karena kan tadi sempat dibahas 1 bulan sekali paling enggak. Ada yang bilang nanti kalau siklus haidnya udah hampir selesai gitu ya, baru tuh dicek kita sendiri nih di depan cermin. Tapi kan ada juga, dok, bagaimana dengan saya yang siklus haidnya tidak teratur gitu ya, atau mungkin sedang konsumsi obat tertentu atau KB atau apa gitu ya. Jadi kan haidnya nggak bisa ketebak, kurang bisa diprediksi. Pasti, Nah itu bagaimana juga dok, untuk apakah mempengaruhi hasil dari sadarinya juga dok kalau siklusnya juga kurang apa ya, kurang teratur gitu ya dok ya, bagaimana dok? Ya, jadi kalau pada pemeriksaan sadari tadi, idealnya kan dilakukan pada waktu akhir menstruasi, jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 dari menstruasi. Nah, beda kalau misalnya seseorang yang mengkonsumsi pil KB misalnya yang 3 bulan, otomatis dia tidak dapat haid dong gitu. Nah, gimana nih cara pemeriksaan sadari? Padahal tadi hari ke-7 sampai 10 gitu kan. Nah, intinya gini, jadi tetap dilakukan setiap sebulan sekali pemeriksaan sadari ya dengan gerakan seperti tadi. Nah, cuman pada pada perempuan yang tidak haid dilakukan tetap di tanggal yang sama gitu, Mbak. Jadi harapannya begini, jadi lebih mengenali dari kondisi payudara itu sendiri. Jadi nanti akan bisa membedakan, oh ini normal, ini konsistensinya masih bagus gitu. Nanti begitu bulan berikutnya masih sama gitu. Jadi kalau ada benjolan pasti akan keraba nanti. Jadi tetap lakukan setiap bulan sekali di tanggal yang sama, nanti akan mengenali sendiri, oh seperti ini masih bagus, seperti ini mulai ada perbedaan begitu. Nah kalau sudah ada menemukan perbedaan, kok lebih kaku dari sebelumnya atau lebih ada benjolan, nah segera hubungi dokter. Iya, gitu. yang penting tadi tanggalnya Dibuat sama gitu ya, biar kita juga mudah mencatatnya juga gitu betul. ya. Oke. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya yang bisa dokter sampaikan untuk kita semua, silakan dokter. Ya Mbak Rini, tadi kan sudah banyak dibahas ya istilah deteksi dini ya, agar untuk mencapai keberhasilan pengobatan lebih optimal nih ya. Nah, jadi harapan saya menghimbau untuk para pemirsa di luar sana, terutama pada remaja wanita atau ibu-ibu ya, mari kita lakukan sadari 1 bulan sekali sebagai bentuk dari wujud apresiasi rasa sayang pada diri sendiri. Wah, luar biasa. Dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, sehat, dan berkah selalu untuk Dokter Rosani ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Tubukers, berbukalah dengan yang manisnya bisa diatur. Selamat malam Tribuners dan pembaca Warta Kota, selamat bergabung kembali di Live Talk Show Edukasi Seksual bersama Tribun News dan Warta Kota yang tayang setiap Kamis malam. Selamat malam semuanya, apa kabar?